Bentar. Stop dulu situ. Wait. Sebentar ya. Bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung. Entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap? Aduh, Saya paham. ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar. Bentar. Saya dosen. Bentar ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab. Kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Dede. Saya tidak diam. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Hah? Itu tolong. Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Tom Lempong. Abolisi Tom Lempong, kata Bung Rocky tidak ada, jatuhan hukuman Tom Lempong tidak ada mens reanya, tetapi diberikan abolisi kepada presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan presiden ke-8 kita atau sudah ada kuehnya? Lagi, Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT, Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate. Mana hasilnya, Bung? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjadi presiden, wakil presidennya, Bung, wakil presidennya melanggar konstitusional. Apa hari ini Bung Rocky kritik presidennya? Karena atas izin presiden maka didampingi ketua-ketua umum hadirnya wakil presiden tersebut. Betul? Itu yang kedua. Kalau Bung yang ketiga ini, Bung, kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling enggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat ini. Kalau di Soekarno, Bung, itu tritura. Nah, kalau ini udah bukan tritura lagi, Bung. Ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia, Bung. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa, Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam. Tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, gini, namamu siapa tadi? Arif, Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, ya udah saya nggak akan jawab. Shh. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya, Bung, kalau hari ini Bung Rocky, gini. Bentar. Stop dulu situ. Sebentar ya. Bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua. Tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik. Maka saya tidak akan jawab. Tadi, Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Okay. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja, dah. Coba ya.
Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung. Entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham, Bung. Oke. Tes. Ganti. Tes. Ya. Tes. Gimana, Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong, Bung. Gini, saya ngerti semua itu. Tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik. Otokritik ke saya. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu. Saya bilang autokritik, Bung. Buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Bung Rocky ini selalu berkilat. Tes. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya Cukup. diri sendiri. Cukup. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut lagi, Ya. kita lanjut yang lain ya untuk efisiensi waktu ya. Oke, boleh Kita diskusi silakan di yang luar lain. forum, Bung. Iya, boleh. Ya, dari depan. Ya, silakan. Nanti sabar satu-satu. Setelah ini nanti perempuan. Boleh. Silakan Imawati. Ya. Panitia, tolong mic-nya panitia. Tes. Siapa lagi? Itu vokal. Iya. Nanti Imawati juga Cik. kebagian ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky barusan. Ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar dulu. Bentar. Saya dosen. no. Bentar. Bentar ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab. Kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Dek. Saya tidak diam. Saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Oke. Saya paham. Tuh, Anda paham nggak arti kata Paham, otokritik? paham. Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Salah satunya ialah tentang bonus demografi. Atau Bung Rocky bilang demografi dividen. Oke, Bung. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bung. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke. Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana usaha kita? Sabar, Bung. Ada satu lagi, Bung. Jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira, Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih, Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Jadi saya jawab. Ya, pelan-pelan ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik
Prabowo dengan istilah yang sama. Nah, ini yang pentingnya mahasiswa. Perhatikan. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan, demographic dividend itu. Bonus itu you dapat tanpa you usah dapat bonus. Dividen you mesti investasi dulu, baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang katakan itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Hah? Maaf Bung, jadi saya rasa Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi. Karena bonus demografi... Gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke Bung, siap. Jadi jangan pindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Akui dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang. Ya karena itu saya terangkan, istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah. Benar nggak? Benar nggak? Salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi. Maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua. Kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke. Sekarang saya kritik. Setajam saya kritik Jokowi. Oke ya, dengar ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo. Benar? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak? Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik. Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo karena dia menghabiskan APBN untuk IKN. Benar nggak? Benar nggak? Itu. Dia otak gitu. Ya ulangi ya, tambahin ya. Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras? Yang benar? Begitu cara berpikirnya, Tuan. Yang saya maksud tadi, barusan saya terangkan di awal. Kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Tangkap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura paham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral ada sensasi yang pakai akal.